負けちったよ。さっきはごめんな、太陽。Utsumi mo nanda kanda tanoshisou deshita shi. Namun pintu toiletnya malah dikunci dong dengan kunci otomatis pula yang setiap menit berganti. Alhasil Taiyo pun pesing di tempat. Kepesing. Yo prekabare, teng briki Upin Peteng Rangkum, anime terbaru yang pasti bikin kita salting, ngakak dan juga tegang anunya. Dimana Upin katanya nyeritakan anime Yozakura Family Season 1 yang menceritakan seorang remaja dengan trauma kelamnya, namun ia bertemu dengan keluarga mata-mata. Dan karena situasi mendadak, remaja itu terpaksa menikah dengan cewek dari keluarga mata-mata itu. Cus, kesabas-sabasi lagi, kepo kan dengan alur ceritanya? Oke, sebelum kita masuk ke alur ceritanya, mari kita katakan passwordnya bersama-sama, re. 1, 2, 3. Kepesing. Cerita dibuka, kita diperlihatkan sebuah kejadian kecelakaan yang merenggut satu keluarga. Namun ada satu anak yang masih selamat, dimana itu membuatnya sangat trauma atas kehilangan orang yang tersayang. Namun remaja itu masih punya harapan, sebab ia masih punya teman masa kecil yang selalu ada di sampingnya. Lalu kita melompat beberapa hari kemudian. Oke, mari kita perkenalkan MC kita. Dia bernama Taiyo Asano. Dan karena kejadian sebelumnya, Taiyo menjadi pribadi yang pendiam. Tapi untungnya teman-teman Taiyo selalu berjuang untuk mendapatkan hatinya, untuk menjadi sahabat, re, bukan yang aneh-aneh. Bro, sadar bro, dia sudah kejang-kejang tuh. Tapi Taiyo hanya terbuka kepada seorang cewek yang kita lihat di awal scene tadi. Oke, perkenalkan, dia bernama Mutsumi. Terungkap Mutsumi adalah gadis tercantik terpintar di sekolahannya, sekaligus teman masa kecil Taiyo. Dan ketika mereka akan makan siang bareng, tiba-tiba datang seseorang yang ternyata dia adalah Hirokawa Sensei. Namun anehnya, kedatangan Hirokawa Sensei tidak disadari oleh Taiyo. Dan terlihat Hirokawa Sensei sangat akrab dengan Mutsumi. Namun tiba-tiba Hirokawa menyuruh Taiyo sepulang sekolah untuk datang ke kantornya nih. Waduh, mau diapain, re? Kemudian kita melompat sepulang sekolah. Seperti perintah tadi, Taiyo menuju ke ruangan Hirokawa Sensei. Dan sesampainya di tempat, nih orang akrab banget ya. Bahkan menunjukkan foto Mutsumi mulai dari ia kecil hingga SMA. Sehingga bisa kita lihat kalau nih orang adalah orang pedo. Sehingga itu membuat Taiyo pun semakin curiga nih, karena tidak ada seorang guru yang memiliki semua foto muridnya. Dan terungkap kalau sedari dulu Hirokawa Sensei selalu mengawasi Mutsumi dari semua lelaki yang mendekatinya. Bahkan ada anak kelas 3 yang mendekati Mutsumi yang langsung ia ancam supaya tidak mendekatinya lagi. Sehingga Taiyo mengerti situasinya sekarang, pasti ia menjadi target selanjutnya. Akan tetapi Taiyo lebih kaget lagi ketika Hirokawa Sensei menyebut Mutsumi sebagai adik. Dan tiba-tiba datang seorang cewek mungil yang langsung menyelamatkan Taiyo. Kemudian Taiyo tersadarkan di sebuah tempat yang terdapat banyak orang aneh, sehingga itu membuat Taiyo pun kaget brutal nih. Makanya Mutsumi menjelaskan kalau mereka semua adalah saudaranya. Perkenalkan, cewek mungil, dia adalah kakak Mutsumi yang bernama Futaba. Kedua, si ahli senjata, dia bernama Shinjo. Si ahli IT, dia bernama Shion. Si penyamar, dia bernama Kengo. Si ahli kimia, dia bernama Nanao. Dan yang terakhir, anjing penjaga mereka, dia bernama Goliath. Kita panggil saja si Meong. Ya, mereka semua adalah keluarga Yozakura sebagai keluarga mata-mata. Sontak lah, Taiyo semakin kaget mendengar kenyataan itu. Dan baru tahu ternyata Mutsumi selama ini menyembunyikan identitasnya. Dan ternyata laki-laki sebelumnya itu dia bernama Koichiro atau kakak tertua mereka. Dan keluarga Yozakura adalah keluarga mata-mata yang memiliki peringkat tinggi. Sehingga terungkap kenapa Koichiro mengincar Taiyo, itu karena demi melindungi Mutsumi. Sebab ada penggemar Mutsumi yang menyebarkan rumor tersebut. Dan terungkap
beberapa tahun yang lalu terjadi suatu insiden di mana Mutsumi menderita luka yang sangat fatal. Sehingga itu membuat warna rambut Mutsumi menjadi putih. Dan karena rasa bersalah Koichiro, ia sangat posesif terhadap orang yang mendekati Mutsumi. Dan karena Taiyo adalah teman masa kecil Mutsumi, Koichiro sedikit memakluminya. Namun tiba-tiba alarm berbunyi yang menandakan Koichiro akan datang ke sini. Namun untungnya rumah ini sudah dibekali dengan beberapa jebakan dan juga senjata, sehingga mereka pun bisa lebih aman. Namun untuk jaga-jaga mereka bersiap-siap untuk menghadapinya, meskipun kemungkinan besar 30% dari mereka bakal terluka dan mungkin rumah ini juga bakal kebakar. Setelah mendengar itu, Taiyo semakin kaget dong. Namun Futaba memberikan mereka solusi, yaitu dengan cara menikah. Sebab peraturan pertama di keluarga ini, jikalau ada seorang menikah atau masuk ke dalam anggota keluarga Yozakura, maka sesuai aturan setiap saudara tidak boleh menyakiti satu sama lain. Dan ciri-ciri keluarga Yozakura adalah cincin sakura yang dimiliki oleh setiap pasangan, sehingga itu bisa menghilangkan fetis Koichiro kepada adiknya sendiri yang sangat akut. Akan tetapi Taiyo masih teringat tentang keluarganya yang membuatnya trauma, sehingga Mutsumi menjelaskan kepada mereka kalau Taiyo masih trauma karena kehilangan keluarganya. Makanya mereka pun tidak bisa memaksa Taiyo nih. Akan tetapi Koichiro sudah berada di belakang mereka dong. Sehingga bisa kita lihat kalau Koichiro bukan mata-mata sembarangan. Bahkan semua perangkap yang sudah mereka siapkan bisa ia lewati tanpa adanya luka. Dan tanpa basa-basi lagi, Futaba langsung menyerang kakaknya itu. Dan terjadilah perang antar saudara. 夜桜家らしく力ずくでそうさせ喧嘩の時間だ。ごめんね兄ちゃん。兄ちゃん忙しいから後で遊ぶ。よきろ。 Akan tetapi mereka tidak bisa melawan Koichiro, sebab senjata spesial milik Koichiro sangat overpower, yaitu Steel Spider, dimana itu sejenis kawat baja namun setipis jaring laba-laba. Makanya Futaba akan menghadapinya dan menyuruh mereka untuk segera bersembunyi. 二人ともこっちだよ。 Di sisi lain, Taiyo disuruh Mutsumi bersembunyi di balik lukisan. Tapi hati Taiyo tersentuh ketika Mutsumi mengucapkan kalau ia akan selalu bersamanya. Lalu tak lama kemudian Koichiro datang dan terlihat Mutsumi bersama Taiyo. Namun penyamaran mereka ketahuan nih. Lah, gege banget nih keluarga. Sehingga Mutsumi pun membela Taiyo kalau Taiyo tidak akan melakukan kejahatan kepada keluarga mereka. Dan Koichiro akan setuju pendapat Mutsumi itu, tapi dengan syarat Mutsumi tidak boleh keluar dari rumah ini karena ia ingin sekali melindungi Mutsumi dari semua bahaya yang ada di luar sana. Tapi terlihat Koichiro ini adalah seorang peto yang sangat akut, sehingga Taiyo pun memutuskan untuk melanggar larangan Mutsumi untuk keluar, sebab Taiyo mengerti bahwa Koichiro seperti dirinya, yaitu sama-sama tidak ingin kehilangan sesuatu yang berharga lagi. Akan tetapi jika itu membuat orang yang dilindungi sampai ketakutan, itu malah menjadi suatu perundungan. Makanya Taiyo pun mengungkapkan kalau ia bersedia menikah dengan Mutsumi, sebab mereka berdua sudah memiliki janji untuk selalu bersama. Akan tetapi ketika Mutsumi memberikan cincin pernikahan kepada Taiyo, Koichiro menghalanginya. Tapi dengan tekad yang kuat dan cinta yang sangat dalam, Taiyo pun berusaha sekuat tenaga untuk menggapai cincin itu. Karena ini adalah sebagai tanda terima kasih, sebab Mutsumi selalu melindunginya ketika ia bersedih. Dan sebagai gantinya, ia akan selalu melindungi Mutsumi. Sehingga sekarang mereka pun resmi menjadi suami istri nih. Makanya Koichiro tidak boleh untuk menyerang Taiyo lagi. Dan semua saudaranya pun sangat senang nih, karena mereka ketambahan keluarga baru. Sehingga tugas Koichiro sekarang, bahkan mereka semua, adalah mengajari Taiyo caranya melindungi Mutsumi. Kisah 2. Sehingga karena kejadian itu, Koichiro pun sangat terpukul nih atas kehilangan adik manisnya. Dasar lu pedo-pedo, udah pergi sana. Sehingga karena keberanian Taiyo, Mutsumi berterima kasih kepadanya.
Kemudian kita melompat ke keesokan harinya ketika Taiyo bangun tidur. Namun di depannya sudah ada Koichiro dong bersama sebilah pisau. Sontaklah Taiyo kaget brutal. Namun Koichiro ngeles kalau ini adalah latihan Taiyo menjadi mata-mata. Dan ketika Mutsumi datang sambil membawakannya bekal, ia pun kaget dong melihat Taiyo yang sudah diikat oleh kakaknya. Jir, sumpah nih orang punya dendam pribadi deh. Akan tetapi Koichiro langsung membawanya keluar sebab tiba-tiba ya, rumah Taiyo meledak. Sehingga Koichiro menjelaskan bahwa misi penting di dalam keluarga Yozakura yaitu melindungi Mutsumi. Namun karena situasi akan semakin kacau, mereka harus segera pergi. Oke, lanjut. Nah, kenapa terdapat bom di rumah Taiyo? Itu karena ada mata-mata lain yang mengincar Mutsumi. Dan ada satu akun sebagai pelaku utama pengoboman ini yang telah mengungkapkan kalau ia sudah memasang bomnya di rumah Taiyo. Dan kenapa mereka mengincar Mutsumi? Sebab Mutsumi adalah kepala keluarga Yozakura generasi ke-10. Lalu kita dibawa mundur di mana mulai dari keturunan keluarga pertama Yozakura sampai zaman sekarang di setiap generasinya terdapat keturunan yang memiliki kekuatan luar biasa yang bisa kita sebut sebagai kepala keluarga. Dan kepala keluarga di generasi ke-10 dipegang oleh Mutsumi. Sehingga seperti tradisi, para saudara yang lain harus melindungi kepala keluarga dari semua bahaya. Makanya Koichiro kecewa dong karena Mutsumi mendapatkan suami seperti Taiyo. Nah, ini baru aku setuju. Akan tetapi kemanapun mereka pergi, mereka harus waspada sebab selalu ada seseorang yang mengincar Mutsumi. Contohnya seperti saat ini. Sebab tiba-tiba ya, terdapat beberapa tentara bayaran yang menyerang mereka. Namun dengan santainya Koichiro masih minum teh dong. Tapi Taiyo lebih kaget lagi ketika yang menyetir mobil ini adalah si Meong. Lah, admin juga sih. Sehingga karena sudah keterlaluan, Koichiro pun akan mengurusi mereka. Dan dengan sekali jurus, mereka semua pun langsung terpotong-potong menjadi beberapa bagian dengan senjata steel spidernya. Sehingga itulah bukti bahwa mereka harus menjadi kuat untuk melindungi Mutsumi. お前も例外ではない。仮にも夜桜家の睦美を守る使命がある。罪を暗殺者から守れ。 Sehingga ketika Taiyo berangkat sekolah, ia pun langsung mengecek semua yang ada di kelasnya nih. Takut ada bom seperti di rumahnya tadi. Oh ya, sebelumnya Koichiro memberitahu seorang pengebom terkenal yang bernama Tamaya. Namun gara-gara kecanduan sosmed, ia selalu mengupdate status di mana ia melakukan pekerjaannya. Tapi meskipun begitu, dia adalah penghancur yang hebat. Sehingga Taiyo tidak boleh lengah dalam hal ini. Dan karena di hari ini dia memasang 3 bom, Taiyo harus segera menemukan 2 bom yang tersisa karena yang pertama sudah meledak di rumah Taiyo. Namun setelah berkeliling sepanjang sekolah, Taiyo tidak menemukan bom itu satupun nih. Namun ia menyadari ada seseorang yang mencurigakan. Namun ketika dihampiri, Taiyo malah kehilangan jejaknya dan malah bertemu dengan guru piket UKS yang menutup UKS-nya. Sehingga itu membuat Taiyo pun kebingungan sendiri nih, harus mencari kemana lagi. Dan ketika berpindah ke kelas, teman-temannya menawari Taiyo coklat. Namun Taiyo langsung menerimanya yang membuat teman-temannya pun heran. Sebab biasanya Taiyo pingsan dan kejang-kejang kayak seperti ini. Lah, kejang-kejang beneran dong. Lalu ketika Taiyo membuka matanya, di depannya sudah ada Mutsumi yang menunggunya. Dan karena UKS-nya ditutup, sehingga mereka pun mencari tempat lain. Ya, di situ Taiyo bimbang dengan perasaannya. Apakah ia cocok menjadi suami Mutsumi atau tidak? Sebab selama ini dia tidak menyadari bahwa Mutsumi adalah keluarga mata-mata. Tapi Mutsumi membantah sebab Mutsumi tahu pria yang cocok baginya. Selain itu, Mutsumi berterima kasih karena telah mau menikah dengannya. Namun saat romantisnya itu, Taiyo menyadari dong ada bom yang akan meledak, sehingga inilah yang terjadi. Perasaan ada suara yang meledak deh. Ya, itu tadi orang demo minta ketua kominfo mundur. Walah gitu toh.
Ya, ternyata bu guru UKS tadi adalah Kengo yang menyamar. Kembali ke Taiyo. Untungnya mereka berdua selamat karena Taiyo langsung refleks melindungi Mutsumi. Akan tetapi Taiyo menyadari kalau semua bom itu berada di sekitar Mutsumi, sehingga pengebom itu pasti mengerti gerak-gerik mereka. Makanya Taiyo langsung mengecek di dalam jasnya. Dan beneran dong, terdapat bom sehingga Taiyo pun langsung melompat keluar untuk menyelamatkan Mutsumi. Dan saat di detik-detik terakhir, untungnya bom itu tidak meledak karena dibatalkan oleh Koichiro. Sehingga itu membuat Koichiro pun berubah pikiran. Sebab ternyata Taiyo berani mengorbankan diri demi menyelamatkan Mutsumi. Dan meskipun bom itu sangat kecil, tapi ledakannya setara dengan 1 TNT. Sehingga itu membuat Koichiro pun bangga kepada Taiyo. Dan ternyata mereka semua juga berada di sekolahan untuk menangkap si pemasang bom itu. Sehingga sebagai pelajaran, Koichiro melempar orang itu bersama bomnya. Sehingga inilah yang terjadi. Akan tetapi pria itu masih hidup dong, karena masih mengupdate statusnya. Oh iya, karena rumah Taiyo sudah hancur, sekarang Taiyo terpaksa tinggal di rumah Mutsumi. Apalagi mereka kan sudah suami istri, sehingga Koichiro pun tidak bisa menolaknya. Kisah 3. Nah, ketika menginap di rumah Mutsumi, Taiyo bermimpi ketika Mutsumi diculik oleh pria botak berbadan besar, bukan dari Kobuseret, dan ia tidak bisa menyelamatkannya. Namun untungnya itu hanya mimpi. Namun gara-gara hal itu juga, Taiyo malah tak sengaja menginjak si Meong. Alhasil ia pun diserang. Dan ternyata si Meong disuruh Mutsumi untuk menjaganya supaya Koichiro tidak menyerangnya saat tidur lagi. Iya sih, benar. Dan terungkap si Meong ini pilih kasih nih Rek. Hanya kepada Mutsumi saja ia akan diam, tapi ketika dengan Taiyo ia langsung menggigitnya. Lalu kemudian Taiyo menghampiri Futaba untuk memohon supaya membuatnya menjadi kuat, sebab Taiyo ingin secepat mungkin bisa melindungi Mutsumi dari segala bahaya. Akan tetapi Futaba masih ragu, sebab dirinya saja berlatih mulai umur 3 tahun sampai sekarang. Alhasil Futaba pun memberikannya pelajaran fisik yang tidak bisa kuat secara instan, sehingga Futaba menyebutnya sebagai seorang naif yang ingin terlihat hebat di depan orang lain. Makanya Futaba menawari Taiyo belajar aliran Yuzakura saja dengan cara tinggal di rumah ini selama 1 bulan. Lah gampang dong. Tapi ya tahu sendirilah, rumah mata-mata itu sudah dimotif sedemikian rupa. Dan baru saja berdiri, Taiyo langsung dihadapi oleh berbagai macam rintangan dong. Kemudian kita melompat ke keesokan harinya, di mana setiap pagi selalu ada alarm yang membangunkan mereka termasuk juga Taiyo. Dan jika tidak bangun-bangun, inilah yang terjadi. Tak hanya itu, di bawah sudah banyak jebakan yang menunggunya. Makanya hari ini adalah hari sial bagi Taiyo. Terungkap kalau rumah ini tidak aktif jika yang melewati adalah Mutsumi, sebab rumah ini dikendalikan oleh sebuah komputer AI. Sehingga untuk diterima oleh rumah ini, Taiyo harus melewati semua rintangannya. Tak hanya itu, mereka juga dilatih untuk kuat menahan makanan yang beracun. Alhasil Taiyo pun yang baru tahu langsung kebelet ke PC. Namun pintu toiletnya malah dikunci dong dengan kunci otomatis pula yang setiap menit berganti. Alhasil Taiyo pun pesing di tempat. Kepesing. Lalu setiap harinya Taiyo berusaha melewati semua rintangan yang ada di rumah ini yang selalu berganti-ganti. Bahkan Taiyo setiap harinya disuruh memakai kaos yang bobotnya sampai puluhan kilo. Makanya supaya Mutsumi tidak kecewa kepadanya, Taiyo berlatih di malam hari. Lalu kemudian Taiyo dibuatkan teh oleh Mutsumi sambil Mutsumi memberikannya motivasi untuk tetap semangat dan pantang menyerah. Meskipun mereka adalah teman masa kecil, mereka jarang berkomunikasi. Tapi semua itu berubah ketika masuk ke SMA. Sebab karena kejadian di waktu lampau, rambut Mutsumi ada yang berubah menjadi putih. Sehingga ia pun dibully oleh teman-temannya. Katanya sok kemayu gitu, sok cantik gitu. Namun di waktu itu Taiyo datang untuk menyelamatkannya. Sehingga karena itulah Mutsumi jatuh cinta kepada Taiyo. Pesing.
Beberapa hari kemudian, Taiyo mulai terbiasa nih dan juga mulai pintar membidik remote TV. Namun di situ Shinzo memberikannya tata cara membidik yang benar. Namun Taiyo heran nih dan bertanya kepada Shione-chan kenapa Shinzo selalu bersembunyi di balik tong sampah. Ya, itu karena Shinzo adalah seorang introvert maksudnya. Kemudian kita melompat 3 minggu kemudian, di mana Taiyo mulai terbiasa banget melewati semua rintangan yang ada di rumah ini. Bahkan ia sudah terbiasa memakai baju seberat 50 kilo. Wanjir. Akan tetapi hanya satu rintangan yang tidak bisa Taiyo lakukan, yaitu membuka kunci toilet. Lah, kepeseng terus lah Anca. Ya iyalah. Bahkan sampai tak sadarkan diri dong. Dan ketika diperiksa oleh Nanao, ternyata Taiyo mengalami demam kecapean. Lah, dan ternyata Taiyo selama ini berjuang mati-matian sampai menyembunyikan lukanya yang ada di dalam tubuhnya. Di mana sebelumnya Taiyo belajar berbagai skill di saudara-saudaranya, mulai dari menyamar, mengobati diri, bertembak, cara menghack, ya semuanya gitu. Di mana Taiyo melakukan ini semua demi bisa bersama mereka semua. Tapi Futaba memperingati Taiyo kalau mereka juga khawatir jika saudaranya sakit. Makanya Futaba memberikannya buku analis kunci yang di waktu kecil ia gunakan. Sehingga Futaba pun tidak perlu khawatir lagi nih kepada adiknya karena Mutsumi berhasil memilih suami yang baik. Dan singkat cerita, Taiyo berhasil membuka kunci toilet itu sehingga mereka pun merayakannya. Anjir. Sehingga karena kerja keras yang sudah Taiyo lalui, Taiyo pun diakui sebagai salah satu anggota Yozakura oleh komputer di rumah ini. Namun untuk kedepannya, Taiyo harus lebih kuat lagi dalam melewati rintangan yang ada di rumah ini, sebab mereka akan meningkatkan kesulitannya. Lah, mampus. Kisah 4. Di suatu hari ketika Mutsumi memasak dan saat menuangkan racun, ia dipanggil oleh Taiyo yang sedang belajar memakai bra. Lah kok iso anjir melenceng sih? Ternyata Taiyo sedang belajar menyamar. Lalu datang wanita cantik yang ternyata dia adalah Kengo. Sampai mereka pun tidak menyadarinya nih. Bentar, ini saudaraku kenapa deh? Kemudian datang Koichiro yang ingin ciuman perpisahan kepada Taiyo sebab dirinya akan melaksanakan misi berbahaya. Lah malah gak jelas nih anime. Mampus lu dipukul semua. Kemudian Shinjo mengungkapkan kalau ia akan melaksanakan misi pemberantasan uang palsu. Tapi sebelum itu Shinjo memberikan Taiyo sebuah hadiah. Lalu kita melompat ke sekolahan, di mana Taiyo sekarang terlihat berbeda nih. Sebab refleks, kekuatan dan semuanya lah berubah karena latihannya kemarin. Bahkan ketika Taiyo berjalan saja seperti seorang ninja. Wanji. Kemudian sepulang sekolah, Taiyo membantu Mutsumi menyelesaikan pekerjaannya untuk mendatangani semua proposal kerjaan mereka semua. Namun Mutsumi menyadari kalau ada dokumen yang hilang nih dari berkas Kengo. Makanya mereka pun masuk ke kamar Kengo. Tapi kamarnya kok kayak kamar admin ya. Nah, setelah menjelaskan tentang dokumen itu, Kengo pun tidak mau mencerikannya. Tapi yang membuat mereka kaget adalah kenapa nih bocah nggak pakai baju. Alhasil karena sudah keterlaluan, Mutsumi pun memberikannya pelajaran keluarga Yozakura. Sehingga 甘いわね冬ごもり namun sayangnya Kengo berhasil kabur dari mereka sehingga mereka pun langsung bermain petak umpet. Di sisi lain kita diperlihatkan Shinjo sedang menjalankan misinya untuk mencari dokumen asli penggandaan uang. Namun Shinjo tak sengaja masuk ke dalam jebakan mereka sehingga Shinjo pun langsung kabur dari sana. Kembali ke mereka berdua, di mana mereka tidak menemukan Kengo di mana-mana. Tapi ruangan para saudara Mutsumi membuat Taiyo pun kaget dong, sebab kamar mereka mewah banget. Dan ketika Mutsumi melihat ruangan Koichiro, ia marah dong, sebab bisa-bisanya banyak foto dirinya di kamar kakaknya itu. Akan tetapi ketika mereka kebingungan sendiri, mereka dibuat kaget karena bertemu dengan saudaranya yang lain. Alhasil mereka sadar ternyata orang yang mereka temui tadi adalah Kengo yang menyamar. Wanjir Kiki. Dan ternyata Kengo pun ketahuan nih. Akan tetapi lagi-lagi Mutsumi kehilangan jejaknya. Sehingga Mutsumi mengajak Taiyo untuk kembali ke kamar Kengo untuk mencari dokumen itu sendiri. Akan tetapi Mutsumi langsung menjebaknya. Sebab Mutsumi tahu di depannya
bukan Taiyo, melainkan Kengo. Sebab ketika Taiyo membukakannya pintu, ia selalu membiarkannya masuk lebih dulu. Tapi Taiyo sekarang bersikap berbeda, sehingga itu membuat Kengo pun teringat tentang perkataan ibunya untuk menjaga Mutsumi. 負けちったよ。さっきはごめんな太陽。むつみもなんだかんだ楽しそうでしたし。これからはさん付けと稽古。資料見つけた。頼りになる。ケンゴは調子がいいな。 Kemudian kita melompat ketika makan siang. Taiyo heran nih, tumben kakak Shinjo tidak pulang-pulang. Dan tiba-tiba telepon berdering. Yang ternyata itu dari Shinjo yang terjebak di markas musuh. Dan terlihat Shinjo ketakutan banget nih, makanya Mutsumi menyuruhnya untuk menghitung senjata. Lah dihitung beneran dong. Ya ternyata Shinjo adalah ahli senjata. Tapi tanpa ada senjata, dia adalah seorang pengecut. Makanya Taiyo harus segera menyusul kakak Shinjo untuk menyelamatkannya sambil mengantarkan senjata. Dan singkat cerita, Taiyo pun melaksanakan misinya. Akan tetapi tak lama kemudian, ia langsung ketahuan oleh para penjaga. Akan tetapi, Taiyo menggunakan teknik yang sudah diajari oleh para saudaranya. Sehingga Taiyo bisa melenyapkan para penjaga itu dengan mudah. Dan ternyata sebelumnya Shinjo memberikan Taiyo sebuah senjata pertahanan khusus keluarga Yuzakura, yaitu pistol kejut listrik 8 juta volt. Sehingga Taiyo bisa bebas dari para penjaga itu, dan akhirnya Taiyo berhasil menemukan Shinjo. Akan tetapi mereka ketahuan oleh penjaga. Namun karena sudah ada senjata, Shinjo pun menjadi brutal, dan inilah yang terjadi. Dan ketika mereka hampir saja berhasil kabur, Taiyo malah terkena tembakan di pahanya oleh penjaga sniper, sehingga Taiyo pun tidak bisa bergerak lagi. Namun di situ Shinjo tidak terima saudaranya telah dilukai, dan ketika Taiyo memberikannya sebuah garpu, inilah yang dilakukan oleh Shinjo. Dan 手に馴染むすべてのものは Alhasil mereka berdua pun pulang dengan selamat. Enggak sih, pahanya kena tembakan loh. Lalu kita diperlihatkan ada seseorang yang menginterogasi para penjaga itu, yang ternyata dia juga mengincar Taiyo. Dan untuk episode kali ini pun bersambung dulu rek. Yo, gimana kabar kalian? Alhamdulillah baik-baik saja kan? Oke, mari kita sapa-sapa teman kita dulu nih. Dari Moya 9083, Vira Gacha 1, Zen Yusuf Weki 6SJ, User NB 4BB, yaitulah Bang Blok, Lime Carry 10, Jokowi, kok sampai sini ya? Ari Execute, Kenzu 82204, Amar Sidik, Javin Fadela, Kayana, Maifata, Rapi Sono, lah kok tutup kene Sono ini, Songheng, FG 125 NFA, Ayah Dedi, ayah siapa weh yang nyasar weh? Ya, dan itu semua yang admin tidak bisa sebutkan satu persatu. Ya, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. BTW, kalian ada saran gak untuk anime kali ini? Karena admin masih bingung nih jadwal hari apa yang cocok untuk hari anime kali ini. Sebab ini anime ongoing, mungkin admin akan next rangkum per minggu atau per bulan. Kalian komen di bawah. Kalau per minggu itu mungkin 2 episode, kalau per bulan mungkin langsung 4 episode. Ya gitulah, soalnya anime ongoing re. Ya mungkin ini masih 14 episode dan masih ada 27 episode lagi. Wah, seru nih. Kalian suka nggak dengan anime kali ini? Suka banget sih kalau admin. Soalnya ceritanya tuh wah, gila banget gitu loh. Menceritakan seorang Taiyo yang berusaha bangkit dari traumanya dan malah masuk ke dunia mata-mata gitu, dan malah nikah dengan cewek yang sebagai kepala keluarga. Overpower pula. Oke lah, gimana? Kalian ada saran gak hari apa yang cocok untuk anime kali ini upload boy? Dan next episode dan next anime lah, anime selanjutnya itu kalian komen aja hari apa yang cocok gitu buat diupload. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih untuk saran kalian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye re.